Pernahkah kamu berpikir, mengapa umat Islam mengimani para nabi dari Israel, tetapi pada saat yang sama menentang Israel sebagai sebuah negara? Islam juga percaya pada Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab yang justru berbicara tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Bukankah itu sebuah paradoks besar, sebuah kontradiksi antara iman dan sikap politik? Pertanyaannya adalah, jika Islam mengakui nabi-nabi Israel dan menghormati kitab-kitab Israel, mengapa banyak negara Muslim menolak keberadaan Israel dan memilih mendukung Palestina? Untuk selengkapnya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Sejak ribuan tahun lalu, tanah Israel telah menjadi pusat dari banyak janji Tuhan, janji tentang keturunan, tanah, dan berkat bagi semua bangsa. Bahkan dalam kitab suci yang diakui oleh Islam, nama Israel, atau Bani Israel, disebut berkali-kali sebagai umat pilihan yang menerima wahyu dan perjanjian. Semua nabi besar ini berasal dari satu garis keturunan yang sama, yaitu Israel. Namun, mengapa dalam pandangan Islam modern, nama Israel justru menjadi simbol konflik dan penolakan? Bagaimana bisa bangsa yang disebut dalam wahyu sebagai penerima janji Tuhan, kini dianggap penjajah oleh sebagian besar dunia Islam? Mungkinkah ini masalahnya bukan tentang iman, tapi tentang politik? Apakah mungkin pergeseran makna Israel dalam dunia Islam terjadi karena pengaruh sejarah penjajahan modern dan konflik geopolitik Timur Tengah? Mari kita bertanya lebih jauh, jika Islam benar-benar percaya pada Taurat, Zabur, dan Injil sebagai wahyu Tuhan, apakah tidak seharusnya juga mengakui isi janji itu, bahwa benar, tanah Israel diberikan kepada keturunan Abraham melalui Ishak dan Yakub? Jika begitu, mengapa janji itu kini dianggap tidak berlaku? Apakah Tuhan tidak konsisten dan mencabut janjinya kepada Israel? Atau apakah ada interpretasi baru yang mencoba menafsirkan ulang makna Israel dan tanah perjanjian itu? Banyak orang mungkin tidak sadar bahwa bahkan dalam Al-Quran, istilah Bani Israel muncul lebih dari 40 kali. Surah Al-Baqarah ayat 47 menyebut, "Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Umat Israel digambarkan sebagai umat yang menerima wahyu, hukum, dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya adalah, jika Bani Israel benar-benar dimuliakan, mengapa sekarang Israel dianggap musuh? Memang, kitab suci secara jujur mencatat bahwa umat Israel seringkali tidak taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan mereka teguran dan peringatan yang tegas. Namun, apakah peringatan itu berarti Tuhan menolak bangsa Israel untuk selamanya? Ataukah justru itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang menegur mereka agar berbalik dan kembali kepadanya? Dan kalaupun Israel pernah salah, bukankah setiap bangsa juga pernah gagal di hadapan Tuhan? Mengapa hanya Israel saja yang seolah-olah kehilangan haknya atas tanah yang Tuhan janjikan? Silahkan Anda renungkan sendiri. Fakta sejarah menunjukkan, bangsa Israel terus mempertahankan identitasnya selama ribuan tahun, bahkan setelah diusir, dibuang, dan dianiaya. Dari Mesir ke Babel, dari Roma hingga Eropa modern, Israel tetap hidup. Dan pada tahun 1948, mereka kembali ke tanah leluhurnya, sebagaimana nubuat para nabi ribuan tahun sebelumnya. Apakah itu kebetulan? Atau apakah ini bukti bahwa janji Tuhan kepada Israel tidak pernah gagal? Namun dunia modern, termasuk banyak negara Islam, melihat hal itu secara berbeda. Bagi sebagian besar dunia Islam, berdirinya Israel dianggap penjajahan terhadap Palestina. Pertanyaannya adalah, apakah sejarah benar-benar mendukung pandangan itu? Jika kita membuka catatan sejarah, nama Palestina baru digunakan oleh Kekaisaran Romawi
setelah mereka menaklukkan Yerusalem pada tahun 135 Masehi. Tujuannya jelas, untuk menghapus identitas Israel dari tanah itu. Mereka menamai daerah itu Syria Palestina, agar nama Israel dilupakan dari sejarah. Jadi, dukungan terhadap Palestina hari ini tanpa sadar mengikuti kebijakan Romawi yang dulu ingin menghapus nama Israel. Video ini bukan tentang membenci satu pihak atau mendukung perang, tapi tentang memahami kebenaran iman, sejarah dan janji Tuhan. Ada pertanyaan penting untuk direnungkan oleh umat Muslim. Apakah kebencian terhadap Israel benar-benar didasari oleh iman, atau lebih karena pengaruh ideologi dan narasi politik abad ke-20? Ini adalah paradoks terbesar dalam dunia Islam. Islam menghormati semua nabi Israel. Membaca kisah mereka, bahkan mengakui mujizat mereka, namun di saat yang sama menolak bangsa yang menjadi asal mereka, yaitu Israel. Bukankah itu seperti menghormati pohon, tetapi membenci akarnya? Bukankah itu seperti memuji mata air, tetapi menolak sumbernya? Mari kita jujur, dukungan terhadap Palestina seringkali tidak didasarkan pada iman, tetapi pada politik, emosi, dan narasi yang dibentuk oleh dunia modern. Sebagai pertanyaan penutup, apakah Anda mau berdiri di sisi kebenaran sejarah dan janji Tuhan? Atau kita lebih memilih berdiri di sisi narasi dunia yang menolak Israel, sambil lupa bahwa semua nabi berasal dari umat Israel? Silakan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.